Di dalam kamar saat Bidase pergi, Yasmin segera ingin bangun dari tempat tidur. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Jason mendorongnya ke tempat tidur. Dia tanpa sadar menahan dada pria itu dengan tangannya, memisahkan jarak antara mereka berdua dan menolak. Dia sudah pergi. Apa yang kamu lakukan? Jason menunduk dan menatapnya dalam-dalam, suaranya serak. Saat menggenggamku tadi, bukankah ini yang kamu inginkan? Yasmin kebingungan. Yasmin terdiam. Aku hanya mengingatkanmu untuk melarang Bidase ke tempatku. Pikiranmu kotor ya? Bisa-bisanya berpikir ke sana. Jason menekan keinginannya. Tangan yang memegang Yasmin turun ke bawah dan mendarat di suatu tempat. Saat Yasmin merasakan tangannya itu berkeliaran, dia mati-matian menariknya dengan wajah memerah. Apa yang kamu lakukan? Jason mengucapkan setiap kata. Mengingatkanku, perlu memegang bagian ini. Saat itu dia curiga Yasmin ingin dia tidak memiliki keturunan. Saat inilah Yasmin baru menyadari apa yang sudah dia genggam. Wajahnya langsung menjadi semakin merah. Dia berkata kasar, "Kalau begitu minggir, aku akan pergi cuci tangan." Mata Jason menjadi gelap. Kamu menggunakannya, tapi merasa jijik. Yasmin menanggapinya dengan serius dan berkata, "Kamu seharusnya tahu, yang membuatku jijik mungkin bukan barang, tapi orangnya." Apa Yasmin begitu membencinya? Terpikirkan hal ini membuat suasana hatinya yang baik langsung menghilang. Jason menatapnya dengan seksama selama beberapa detik. Kabut di matanya perlahan menghilang. Dia turun dari tempat tidur dan berkata, "Kamu bisa tidur di tempat tidur." Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar. Yasmin tidak peduli kemana Jason pergi. Jason membiarkannya tidur di tempat tidur. Kalau begitu dia akan berbaring di sana dengan tenang. Mungkin karena perubahan tempat yang tiba-tiba, dia tidak bisa tidur dan terus bolak-balik di tempat tidur dan tubuhnya terasa semakin panas. Kenapa begitu panas? Yasmin membuka dua kancing baju tidurnya dengan sedikit kesal, namun dia masih merasa panas. Selain itu tidak tahu kenapa dia terus memikirkan tangan Jason yang memegang sendok ketika dia sedang minum sarang burung walet tadi. Tangannya putih dan panjang, terlihat sangat kuat. Untuk apa memikirkan ini? Dia sedikit kesal karena begitu tidak berguna. Dia pun langsung menendang selimut. Saat pikirannya semakin tidak jernih, seseorang membuka pintu dan masuk. Jason mengangkat alisnya sedikit saat melihat orang di tempat tidur. Kamar ini gelap, cahaya bulan yang terang terhalang sepenuhnya oleh tirai tebal dan indah. Hanya menyisakan beberapa lampu malam yang menyinari pinggang anggunnya. Ini adalah tempat yang paling dia suka sentuh saat melakukan kewajibannya. Dia bisa melingkarinya dengan dua tangan. Mata Jason bersinar dengan licik. Dia membiarkan Yasmin tidur di tempat tidur, tapi tidak mengatakan akan tidur di sofa. Tentu saja dia akan berbaring di samping. Saat akan menutup mata, sepasang tangan yang putih, lembut dan hangat menyentuh dadanya. Kemudian dia merasakan sepasang tangan itu masuk ke celah kancingnya dan meluncur ke bawah. Dia tidak menjaga sikap di dalam kegelapan.
Dia mengaitkan kakinya yang ramping ke tubuhnya dan secara tidak sengaja menggosok bagian lembut tubuhnya ke tubuh Jason. Nafas pria itu berangsur-angsur menjadi lebih berat, tapi suaranya tetap dingin seperti biasa. Tadi tidak mau. Sebenarnya, permainan apa yang kamu mainkan? Yasmin begitu tersiksa oleh panas di tubuhnya sehingga dia tidak peduli dengan ejekan pria itu dan bahkan mendengus. Jika Jason menahannya lagi, dia benar-benar bukan laki-laki lagi. Jason mendorong orang itu ke tempat tidur dengan sekejap. Perkataan Yasmin yang belum selesai tenggelam dalam ciuman ambigu itu. Lidah Jason yang sedikit dingin memaksa gigi Yasmin terbuka, lalu dengan ragus meraih setiap nafas miliknya. Hanya ada satu pemikiran di benak Yasmin. Dia mendapatkan barang, bahkan dibayar. Sia-sia jika dia tidak meniduri Jason. Berpikir seperti ini membuat beban di hati Yasmin menghilang. Namun begitu sampai ponsel Jason yang ditaruh di samping berdering pada waktu yang tidak tepat. Awalnya kedua orang ini berniat mengabaikannya, tapi orang di ujung telepon tidak berniat menyerah, dia terus menelpon. Jason meraih ponsel dan menekan tombol jawab, kemudian samar-samar terdengar suara tangisan seorang wanita di ujung telepon. Jason menjauh dari Yasmin tanpa ragu sedikit pun. Dia langsung berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, dia mengenakan pakaiannya tanpa ragu-ragu, menutup pintu lalu pergi. Dari awal sampai akhir dia tidak pernah menoleh pada Yasmin lagi. Yasmin menatap langit-langit sendirian dalam kegelapan, tubuhnya panas tapi hatinya dingin. Di antara rasa dingin dan panas, matanya perih karena merasa tersiksa. Kemudian dia menunduk dan menatap tubuhnya yang hampir telanjang. Sebelumnya dia pernah mendengar ada yang mengatakan, kalau anak panah sudah terpasang di busur, mau tidak mau harus ditembakkan. Tidak ada orang yang bisa berhenti di saat-saat terakhir. Jason pasti mempunyai perasaan yang tulus terhadap Joanna hingga bisa berhenti pada saat seperti itu. Yasmin terbaring tak bergerak selama beberapa saat, kemudian akal sehatnya kembali, namun tubuhnya masih terasa panas. Kali ini tidak seperti malam pernikahan yang penuh gairah dan memuaskan tanpa jejak yang tersisa. Sebodoh apapun dia mesti menyadari ada yang tidak beres dengan sarang burung yang dibawa Bidarsih tadi. Selain itu, saat malam pernikahan, apa dia juga tidak bisa mengatakan kecewa atau patah hati? Dia mengumpulkan energinya dan berjalan ke kamar mandi dengan terhuyung-huyung. Kemudian dia mengisi batap dengan air dingin, mengeluarkan semua minuman dingin dan anggur dari lemari es kecil di kamar tidur, melemparkannya ke dalam bak mandi, menggetakkan gigi dan melangkah masuk. Dingin sekali. Begitu Yasmin tersadar di tepi batap dan terjebak di antara rasa dingin dan panas, tidak tahu kenapa dia tertidur. Setelah berendam di air dingin semalaman, keesokan harinya dia merasa sedikit linglung. Sebelum pergi dia berpesan pada Bidarsih, "Tadi malam Jason keluar dan tidak pulang. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku tidak akan menunggunya, aku akan pergi bekerja." Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Jason. Dia hanya ingin Bidarsih memberitahu Nyonya Gunawan kalau semalam mereka tidak tidur bersama.
dan orang yang melarikan diri bukan dirinya. Dia juga tidak tahu bagaimana dia meninggalkan rumah keluarga Gunawan. Saat dia berdiri di depan pintu studio, Luna sangat terkejut melihat wajahnya yang pucat. "Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kenapa bisa jadi seperti ini?" Dia dengan cepat melangkah maju untuk memapah Yasmin yang bergoyang dan merasakan tubuh Yasmin terasa sangat panas saat disentuh. "Kenapa demam masih datang ke sini? Aku akan membawamu ke rumah sakit." Yasmin melambaikan tangannya dengan lemah. "Tidak mau, aku hanya ingin pulang dan tidur. Antar aku ya." Saat bicara, dia tanpa sadar menutupi perutnya dengan tangan. Tempat itu adalah tempat di mana dia berkali-kali menerima suntikan ovulasi. Terakhir kali keluar dari sana, dia langsung merasa mual saat mendengar kata rumah sakit. Keduanya telah berteman baik selama bertahun-tahun, jadi Luna langsung mengerti. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau, aku akan mengantarmu pulang." Dia menyentuh dahi Yasmin dengan khawatir. Kemudian dia segera meletakkan pekerjaan penting di tangannya dan mengantar Yasmin pulang ke apartemen. Luna menuangkan air untuk Yasmin sambil mencari obat penurun panas dan bertanya, "Apa Jason menindasmu? Saat pergi, kamu baik-baik saja. Kenapa saat pulang menjadi seperti ini?" Yasmin tidak ingin menimbulkan masalah bagi Luna, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. "Tidak apa-apa. Tadi malam aku tidak memakai selimut, jadi masuk angin. Kamu kembali saja dulu. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat." Setelah mengatakan ini, dia memaksakan diri untuk membuka mata dan berkata, "Aku dengan susah payah membuat semua pesanan itu kembali. Aku tidak tenang kalau kamu tidak ada di studio. Cepatlah kembali." Modal 40 miliar yang dia dapatkan dengan berendam air dingin semalaman sudah meroket, jadi tidak boleh kehilangan lagi. Luna membuka mulutnya merasa sangat khawatir. Yasmin bukanlah orang yang materialistis. Sejauh apa dia ditekan sampai mulai mementingkan uang? Akhirnya dia menggertakkan gigi, mengeluarkan ponsel dan berkata, "Tenang saja, aku sekarang akan kembali. Kamu berbaringlah dengan baik. Aku sudah bilang pada kakakku, dia sedang dalam perjalanan ke sini." Yasmin terbangun karena ketukan di pintu. Dia ingat Luna mengatakan sudah meminta Orion Sugianto, kakaknya, untuk datang menjaganya, dan sepertinya sudah datang. Walaupun tidak ingin bergerak, dia tetap berjuang turun dari tempat tidur untuk membukakan pintu. Namun saat membuka pintu, dia menatap sepasang mata yang familiar. Orang di depannya juga terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Cahaya di matanya yang penuh harap berubah menjadi sangat bingung. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini?" Bukan. Kenapa bisa kamu?" Kevin tertegun beberapa saat sebelum menutup rahangnya yang terkejut dan menarik kembali kakinya yang hendak dengan percaya diri melangkah ke dalam rumah. "Kenapa aku tidak boleh ada di rumahku sendiri? Kenapa kamu datang ke sini?" Udara dingin datang dari luar pintu. Yasmin menyusutkan lehernya dan memiringkan tubuhnya untuk memberi jalan bagi Kevin.
Dia tidak mau berdiri di sini dalam cuaca dingin, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan Kevin di luar. Aku tidak menyangka kamu dan Kak Jason sudah menikah begitu lama, tapi masih saja memainkan trik persembunyian. Kevin menatap wajah Yasmin yang pucat pasi dan lemah tanpa ragu. Dia masuk ke dalam dengan canggung, kemudian mengernyit saat melihat apartemen 3 kamar yang kecil di depannya. Bahkan wajahnya yang penuh harapan dan semangat tanpa disadari menghilang dan digantikan rasa hormat. Itu apa hubungan kamu dan Orion? Kevin bertanya dengan ragu. Dia adalah kakak laki-laki bosku Luna. Yasmin hampir saja keceplosan. Apa kamu sudah memperbaiki mobilmu? Yasmin dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Setelah tiba-tiba bangun, dia merasa sedikit pusing. Dia bersandar ke dinding dan menguatkan dirinya untuk melihat orang di depannya. Itu hanya masalah sepele. Di mana Kak Jason? Kenapa dia tidak datang untuk menjagamu? Setelah mengerti hubungan di antara mereka, Kevin menghela nafas lega dan bertanya. Lebih baik dia tidak menyebut nama ini, karena begitu menyebutnya, Yasmin langsung terpikirkan adegan mesra mereka tadi malam dan teringat penampilan Jason yang bergegas keluar setelah menjawab telepon. Sialan, dasar bajingan. Yasmin berkata dengan wajah dingin. Mana aku tahu. Aku akan mengambilkan air untukmu. Duduklah sebentar lalu pergi. Aku tidak apa-apa. Maaf, sudah membuat kamu datang dengan sia-sia. Yasmin merasakan tubuhnya semakin parah. Dia tidak punya tenaga untuk menghadapinya. Dia mengambil gelas di atas meja, berbalik dan berjalan ke dapur. Prang! Terdengar suara kaca pecah di dapur. Kevin segera melempar ponselnya dan bergegas ke dapur. Dia melihat Yasmin pingsan di lantai, lengan rampingnya terluka karena kaca, dan butiran darah menetes dari lukanya ke lantai menjadi genangan darah. Gila, kakak ipar. Kevin sudah tidak peduli tentang prinsip tidak boleh mengganggu istri temannya. Dia langsung menggoyangkan bahu Yasmin, namun segera menarik tangannya dengan terkejut karena suhu tubuh yang panas. Gila. Kevin segera mengangkat Yasmin yang tidak sadarkan diri di lantai, kemudian keluar dari ruang apartemen. Setelah menaruh Yasmin di kursi penumpang, dia menginjak pedal gas dan melaju pergi. Dia sama sekali tidak menyadari sosok hitam familiar yang berada tidak jauh dari sana. Setelah melihat Ferrari merah itu pergi, orang dalam bayangan bergerak. Pak Jason, itu sepertinya Pak Kevin. Asisten Irwan yang berdiri di belakang Jason menatap wajah masamnya dengan sedikit kebingungan. Apa kita masih akan naik? Jason mengangkat matanya dan menatap dingin ke arah mobil Kevin pergi. Ada rasa dingin di matanya yang dalam dan suhu di sekitarnya menurun drastis. Kembali. Setelah beberapa saat dia baru memberi perintah, asistennya hanya bisa menurut. Dia menyalakan mobil dan meninggalkan komplek apartemen tanpa menoleh.